NPPN itu norma penghitungan penghasilan itu. Jadi ibaratnya gini, kalau kita melakukan kegiatan usaha itu, kalau di dalam di dalam usaha itu biasanya kan ada, misalnya kan kita dapat penghasilan kotor nih, penghasilan bruto sekian gitu ya. Kemudian kan pastinya kita ada biaya-biaya tertentu yang kemudian kita keluarkan lah gitu ya. Nah, kalau untuk orang pribadi kan jarang sebenarnya yang melakukan pembukuan. Walaupun sebenarnya secara perpajakan pembukuan ini harus dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Tapi kemudian muncullah fasilitas NPPN ini. NPPN ini memudahkan wajib pajak. Jadi mereka tidak perlu melakukan pembukuan. Cukup menggunakan NPPN. NPPN ini gini, jadi misalnya contoh untuk dokter nih, saya cerita lagi dokter. Dokter itu kan kalau ketika menerima penghasilan, kalau tanpa NPPN ataupun norma penghitungan penghasilan itu tadi, maka misalnya dia dapat dalam 1 tahun 120 juta. Maka 120 juta inilah yang kemudian menjadi dasar penghitungan pajaknya nanti untuk digabung dengan penghasilan lain mungkin ya. Jadi dihitung penuh, kalau tanpa NPPN ini dihitung penuh. Nah, kalau dengan NPPN ini nanti yang dihitung bukan 120-nya, tapi nanti ada pengalinya untuk dokter ini. Kalau untuk dokter itu 50%. Jadi dari 120 tadi yang menjadi dasar adalah 60 jutanya. Bisa. Jadi memang kalau kawan-kawan mau lihat aturan dasarnya itu kan ada di pasal 28 Undang-Undang KUP. Jadi sebenarnya aturan dasarnya, aturan utamanya itu bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, termasuk juga wajib pajak perusahaan badan gitu ya, ini wajib melakukan pembukuan. Jadi istilahnya pasal pertama itu di dalam klausul perpajakan ini bahwa setiap wajib pajak itu wajib menyelenggarakan pembukuan. NPPN ini adalah semacam opsi ataupun fasilitas ataupun kemudahan bagi wajib pajak yang mungkin terkendala melakukan pembukuan, bisa pakai metode sederhana ini. Tapi kalau memang wajib pajak tadi itu memang sudah ada pembukuan, justru itu lebih baik. Jadi itu memang yang diutamakan.